dari segala sumber di saat kita ingin mempelajari akhlak. Kemudian di permasalahan hari ini kita masuk kepada beberapa athar salaf, yang mana athar salaf di sini banyak dinukilkan oleh muallifin terdahulu, bahkan di dalam kutub-kutub mereka tentang adab dan tentang raqa'iq, tentang kelembutan hati. Mereka tulis adab-adab yang mereka nukilkan dari beberapa periwayatan salaf. Maka di sini tidak apa-apa jika kita memberikannya dan kita memberikan acuan kepada kitab yang menyebutkannya. Kadang-kadang kita periksa tidak ada sanadnya. Seperti diantaranya ucapan Ibnu Mas'ud yang masyhur. Dari pendalilan adab, dulu salaf jika ingin belajar kepada seseorang yang dia dengar dari alim ulama di daerahnya, di zamannya, maka dia mempelajari dahulu bagaimana akhlak orang ini. Jika orang ini mempunyai akhlak yang karimah, yang baik, maka mereka mengambil ilmu dari orang ini. Jika orang ini tidak mempunyai akhlak, maka mereka akan meninggalkannya. Ini bagaimana dulu salaf menuntut ilmu. Maka disebutkan di kutub-kutub seperti dinukilkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan kitabnya adalah Gharibul Hadis, dan kebanyakan para ulama setelah dia menukil, semuanya rujukannya kepada kitab Gharibul Hadis li Abi Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dan kita pun merujuk kepadanya dan tidak ada sanad. Hanya disebutkan wafil hadis, dan di dalam hadis Ana ashaba Ibni Mas'ud kanu yarhaluna ila Umar ibn al-Khattab fayangduruna ila samtihi wa hadihi wa dallihi fayatashabbahuna bihi. Bahwa dulu murid-murid Abdullah ibn Mas'ud mereka itu mendatangi Umar ibn al-Khattab. Untuk apa? Melihat kepada samtihi, wahadyihi, wadallihi. Maka makna samtihi adalah husnu hayatih, kebagusan akhlak Umar. Wahadyihi, dan bagaimana agama Umar. Kemudian setelah mempelajari bagaimana akhlak Umar dan sebagainya, wadallihi, lalu fayatashabbahu nabihi. Mereka meniru dari akhlak yang diajarkan oleh Umar ibn al-Khattab. Maka syahidnya para ulama terdahulu, sebelum mereka itu mengambil ilmu dari orang-orang yang ingin mereka ambil, dilihat bagaimana akhlaknya. Sehingga kesimpulannya bukan seorang thalabul ilm mengambil ilmu dari gurunya, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughatil arabiyah, namun gurunya menjadi orang yang soleh, dianya menjadi preman di ma'had. Maka tidak pantas. Di sini kita tidak menginginkan kalian menuntut ilmu, kemudian kalian kelahi di antara kalian. Setiap ada murid baru, dipukul. Akhirnya pulang. Siapa preman di sini? Maka perbaiki akhlak. Kemudian di antara kalian saling bekerja sama. Tidak menyembunyikan dari apa-apa makanan yang ada atau sebagainya. Di antara kalian saling bekerja sama. Dan tidak di antara kalian melaksanakan kerusakan yang berjamaah. Sama-sama chattingan dengan perempuan dari pondok, digoda, diambil fotonya, berpacaran bersama dan sebagainya. Awas, itu perkara yang buruk. Kita tidak ingin antum ke sini kemudian merusak dari santri-santriwati yang ada.
maka harus belajar akhlak. Dan begitupun datang dari tadi athar Ibnu Mas'ud mu'allaq disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam di kitabnya Gharibul Hadis dan tidak disebutkan sanadnya. Dan para ulama dari zaman setelah mereka, setelah Abu Ubaid sampai zaman sekarang menukilkan dari kitabnya dan tidak ada sanadnya. Maka di sini kami pun dulu di saat memeriksa atau mentahqiq kitab Ibnu Hazm, kitab Al-Muhalla, kadang-kadang seperti ini. Kebanyakan para ulama mengazu ataupun merujuk kepada kitab Al-Muhalla tentang permasalahan dan kita dapati di sanadnya sepotong ataupun Ibnu Hazm tidak menyebutkan sanad, namun dia yakin dan mengatakan telah datang hadis ataupun seperti datang athar yang masyhur, kemudian tanpa menyebutkan sanad. Dan para ulama yang datang setelah Ibnu Hazm menukilkan dan tidak didapati sanadnya. Seperti di sini. Ucapan ini masyhur bahwa ashab Ibnu Mas'ud datang kepada Umar, mengambil adab, akhlak, dan bahkan meniru Umar dalam akhlak-akhlaknya. Semuanya bertumpu kepada ucapan Abu Ubaid, dan Abu Ubaid di kitabnya Gharibul Hadis dengan yakin mengatakan wa fil hadis, maka ada di dalam hadis. Maka di sini bagaimana sikap kita? Sikap kita yang biasa mentahqiq, ingin mengetahui sanadnya bagaimana, tidak didapati. Maka di sini wallahu a'lam seperti yang biasa kita dapatkan di kitab Al-Muhalla, bisa jadi di zaman Abu Ubaid di saat menulis kitab Gharibil Hadis, hadis ini masyhur, sanadnya ada. Namun setelah itu di zaman kita sekarang mafkudah, hilang. Di antara penyebabnya adalah waktu masuknya tentara Tatar ke Irak dan menghancurkan maktabah dunia. Yang mana kitab-kitab maktabah itu dilempar ke sungai Efrat, sehingga sampai para ulama menyebutkan sungai yang tadinya jernih menjadi hitam karena tinta-tinta para ulama yang menulis ilmu-ilmu tersebut. Ini salah satu di antaranya. Sehingga banyak dari kutub-kutub yang tidak sampai kepada kita. Begitupun di sini. Di mana Abu Ubaid mengatakan di Gharibil Hadis, di hadis datang bahwa ashab Ibnu Mas'ud datang kepada Umar. Dan semua ulama yang setelahnya merujuk kepada kitab Gharibil Hadis dan kita pun merujuk dan tidak kita dapati sanadnya. Namun kata dia wafil hadis dan telah datang hadis. Maka seperti itu Allah alam bisa kita menyebutkan athar ini, dan athar ini pun tidak berhubungan dengan akidah dan tidak berhubungan dengan fikih. Maka bisa jadi di zaman Abu Ubaid di saat menulis Gharibil Hadis ada sanadnya dan dia meyakini hadis ini ada, namun tidak sampai kepada kita di zaman sekarang. Daifah kutulak lataf al-hakada. Kum. Tenaim. Dan begitupun masyhur dari ucapan Muhammad bin Sirin di saat menyifatkan bagaimana para salaf dahulu. Dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi fi Al-Jami' li Akhlaqi Rawi, kanu yata'allamuna al-huda, kanu yata'allamuna al-hadya, kama yata'allamuna al-ilma, bahwa dulu mereka mempelajari akhlak. Al-hadyu di sini bermakna akhlak al-karimah. Maka para salaf dulu mempelajari adab-adab seperti mereka mempelajari ilmu. Sehingga tidak dipisah antara ilmu dengan adab. Di zaman sekarang kita lihat tidak. Yang penting ilmu. Menghafal matan, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bla bla bla. Namun akhlaknya di ma'had seperti preman dan mereka bergabung bagaikan mafia di pondok dan sebagainya, apalagi di pondok-pondok yang kami dengar, pondok-pondok yang besar bahkan melaksanakan ospek para senior
itu bersifat arogan kepada junior yang baru masuk dan melaksanakan ospek bahkan sampai pemukulan, sehingga ada berita-berita banyak dari junior yang terdolimi dan bahkan ada beberapa yang mati karena di ospek oleh para senior. Di mana? Di tempat menuntut ilmu. Menandakan bahwa mereka tidak mempunyai akhlak sama sekali. Maka bagaimana dengan para salaf dulu? Muhammad Ibn Sirin mengatakan para salaf dulu mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu syar'i. Bahwa al-adab wal akhlak wal a'mal al-karimah mereka menuntutnya sebelum menuntut ilmu. Sehingga di saat mereka menjadi alim ulama, bukan alim yang premanisme, tidak mempunyai sifat arogan, akan menjadi tawadu dan menjadi takut kepada Allah. Inilah hasil dari mereka para da'i yang dulu mempunyai adab, kemudian belajar, maka akan menjadi seperti ini. Maka athar ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi. Diriwayatkan dari Malik Ibnu Anas dari Ibnu Sirin. Apakah mendengar Malik dari Ibnu Sirin? Inilah yang butuh kita bahas. Banyak periwayatan dari Malik dari Ibnu Sirin. Dan begitu pun berkata Imam Malik, karena Ibnu Sirin di saat sedang sakit dan mulai tidak bisa mengikuti hajj, fakana ya'muru man yahujju an yangdura ila hadil Qasim Ibnu Muhammad. Maka dia berpesan di saat tidak bisa melaksanakan haji agar melihat bagaimana akhlak Al-Qasim Ibnu Muhammad. Tentang akhlaknya. Untuk apa? Fayaqtadi bil Qasim, agar meniru akhlak dari Qasim. Maka Muhammad Ibnu Sirin mengetahui keadaan Al-Qasim Ibnu Muhammad, dan dia adalah Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibni Abi Bakar As-Siddiq. Dia adalah dari cucu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Al-Qasim dari guru-gurunya adalah Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Umar. Dan bahkan Imam Ibnu Uyainah mengatakan a'lamun nas bi hadis Aisyah. Dia termasuk dari perawi hadis yang banyak meriwayatkan dari Aisyah. Karena Aisyah itu hubungannya dengan dia apa? Bibinya. Maka disebutkan oleh Ibnu Uyainah 3 orang yang banyak meriwayatkan dari Aisyah, Al-Qasim, wa Urwah, wa Amrah. Dan disebutkan oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari, ma adrakna ahadan bil Madinah nufaddiluhu 'alal Qasim Ibni Muhammad. Maka kami tidak mendapati di Madinah itu orang yang paling lebih mulia daripada Al-Qasim Ibnu Muhammad. Maka oleh sebab itu dulu Ibnu Sirin di saat sakit tidak bisa dia untuk pergi haji dan bertemu dengan Al-Qasim, maka dia mengutus dari beberapa muridnya ataupun saudaranya, coba lihat bagaimana Al-Qasim Ibnu Muhammad. Karena dia masyhur, ulama besar. Aku ingin mengambil dari adab akhlaknya. Lihat bagaimana para salaf terdahulu. Tidak melihat kepada hanya sekedar ilmu. Maka di zaman sekarang kita banyak mendengar, si fulan ya akhi ustadz besar tetapi akhlaknya hancur. Akhlaknya rusak. Ucapannya kotor. Semua binatang-binatang di kebun binatang dikeluarkan jika dia marah. Bahkan perkakas-perkakas yang ada di WC pun, di toilet dikeluarkan. Dasar kamu bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Kamu tetap mengambil ilmunya. Oh, karena dia manhajnya kuat. Karena dia di belakangnya masyayikh kibar. Dan dia mempunyai asatidah kibar. Terus kalau dia bersama asatidah kibar ataupun dia kenal dengan para masyayikh di Saudiyah, terus diikuti meskipun akhlaknya buruk. Oh iya, seperti itu.
Maka ini mizan di zaman sekarang. Wallahu a'lam, mungkin karena sedikitnya para dai-dai ahlu sunnah, namun hakikatnya tidak seperti itu. Kita tidak mengambil dari dai-dai arogan. Kita tidak mengambil dari dai-dai yang tukang membuat fitnah dan merampok dari ma'had-ma'had yang tidak sesuai dengan ma'had pemikirannya, maka ma'had itu digonjang-ganjingkan dengan dipengaruhi pengurusnya dan sebagainya. Akhirnya ma'had itu bisa dikuasai. Maka orang-orang yang arogan dan sebagainya, kenapa kita masih mengambil ilmu darinya? Ambillah ilmu dari orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga mempunyai akhlak. Maka ini dulu yang diajarkan oleh as-salaf. Maka sanad ini ataupun asar dari Imam Malik ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di Siyar A'lamun Nubala dari Malik dari Ibnu Sirin. Maka wallahu a'lam apakah Imam Malik mendengar dari Ibnu Sirin? Kita melihat di kutub-kutub tarjimah dari murid-muridnya Ibnu Sirin tidak disebutkan Imam Malik. Wallahu a'lam. Dan begitupun dari Ibrahim An-Nakhai. Disebutkan Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari fuqaha at-tabi'in. Kanu ida atau rijal liyakhudhu anhu nadaru ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi summa ya'khuduna anhu. Maka juga disebutkan Ibrahim An-Nakhai, jika dulu seseorang ingin menuntut ilmu, dia akan melihat kepada akhlak orang yang akan diambil ilmunya, kepada salatnya, masbuker apa bukan, ataupun salatnya dia tahawun, dan kepada keadaannya dari segi agamanya. Summa ya'khuduna anhu. Kemudian jika cocok dia ambil. Dan begitupun di lafaz yang lain, kunna idza aradna an na'khudha an syekh sa'alna an mat'amahu an mat'amihi wa masrabihi wa madkhalihi wa makhrajihi fa in kana ala istiwa akhadna anhu wa ila lam na'tih. Maka begitupun dinukilkan dari Ibrahim An-Nakhai yang maknanya hampir sama, bahwa kami dulu jika ingin mengambil dari syekh, kami menanyakan dari mana sumber rezekinya, dari makanannya, minumannya dari mana. Oh, dia seorang pengajar saja yang diberikan orang uang kepadanya. Wah, ini bagus karena sebaik-baiknya rizki yang berhak dia ambil adalah dari kitabullah. Berarti halal, bukan dia bekerja di bank dan sebagainya. Maka dilihat rizkinya dari mana dan bagaimana akhlaknya. Bagaimana dia di luar rumah, di dalam rumah. Maka jika didapati dalam keadaan akhlak yang mulia, maka tidaklah kecuali mereka mengambilnya. Maka dua asar ini dari Ibrahim An-Nakhai, sanadnya semuanya bertumpu kepada Husaim Ibnu Bashir, Amba'ana al-Mughirah, Amba'ana Ibrahim An-Nakhai. Maka Husaim Ibnu Bashir mudallis, namun di sini dohirnya menyebutkan Amba'ana, dan Mughirah pun mudallis dan dohirnya menyebutkan Amba'ana. Maka wallahu a'lam asar ini labas, sanadnya bisa diambil dari dua jalan tadi. Maka masih banyak asar-asar yang lain seperti dinukilkan tanpa sanad. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, kana rajulu idza arada an yaktubal haditsa ta'addaba wa ta'abbad qabla dzalika bi isrin sanah. Bahwa dulu di zaman salaf, jika mereka ingin mendatangi para ulama, menuntut ilmu menjadi ahlul hadis, maka mempelajari adab terlebih dahulu. Sehingga dia datang ke majelis ilm, menulis hadis, menghafal hadis, sudah menjadi orang yang penuh adab. Berbeda di zaman sekarang ya. Yang penting duduk di markas dulu. Ternyata adab-adab yang buruk yang dia punyai di rumahnya, berkumpul di markas orang-orang buruk, jadilah dia itu preman. Dan jadi mafia di ma'had. Ini
terbalik. Muhammad, kum ya naksan. Sleepyhead. Dan begitu pun dari ucapan Abdullah ibn Mubarak di kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih, berkata Abdullah ibn Mubarak, "Idza wusifa li rajulun lahu ilm al-awwalin wal akhirin la ata'assaf ala fauti liqa'ih wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafs atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi." Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, jika disifatkan kepadaku seseorang yang hanya mempunyai, dia itu alim ulama di zamannya, mempunyai ilmu bla bla bla, hafal hadis yang banyak, hafal Quran, hafal dan tulisannya banyak, maka la ata'assafu ala fauti liqa'ih. Aku tidak merasa sedih di saat aku tidak menuntut ilmu kepadanya. Namun jika aku mendengar ada seorang alim yang akhlaknya mulia, maka aku harus menuntut ilmu darinya, dan juga aku merasa rugi di saat aku tidak bisa mengambil dari ilmu orang tersebut. Maka di riwayat yang lain menyebutkan Ibnu Mubarak, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathir minal hadis, bahwa kita ini butuh kepada mempelajari ilmu adab daripada hanya disibukkan dengan hadis-hadis tetapi tanpa adab. Dan begitupun dari Imam Malik Ibnu Anas berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, "Ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma." Wahai anak saudaraku, belajarlah adab. Dahulukan mempelajari adab, perbaiki adab sebelum kalian menuntut ilmu. Maka ini yang kami inginkan dengan pelajaran-pelajaran ini, agar semua tulabul ilm di sini memperbaiki akhlak. Maka kami juga di sini pada puasa kan kemarin menyediakan sahur agar kalian melaksanakan sunnah-sunnah, agar kalian mempunyai adab. Tidak belajar, tidak memperdulikan sunnah, maka sering kita melaksanakan sunnah-sunnah berjamaah untuk tujuannya ini. Seperti waktu yang lalu di awal Dzulhijjah, 10 hari atau 9 hari berpuasa. Dan juga sering saya berteriak-teriak, mana sendal kalian? Karena kalian menyimpan sendal di masjid-masjid, tidak dipakai ataupun tidak dilaksanakan sunnah di antara dua kaki di saat berjamaah, ataupun di saat sholat munfarid atau jadi imam, di sebelah kirinya, itu semuanya sunnah, hidupkan. Dan bahkan sering kita memukul orang-orang yang masbuk, dan juga jika kalian tidak adzan awal, kita pukul jadwal siapa yang adzan awal. Itu tujuannya untuk melatih adab. Apakah kalian marah dengan perlakuan kita di sini? Seakan-akan harus puasa sunnah, terus harus adzan awal. Kalian marah? Tidak. Maka ini adalah tarbiyah yang kami menginginkan agar kita semua berta'awun untuk membuat adab Islami. Dan begitupun Abdullah ibn Wahab, murid dari Imam Malik, dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di Siyar A'lam Nubala, "Ma naqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmihi." Lihat bagaimana Imam Agung Abdullah ibn Wahab dari Mesir, termasuk dari Asbatun Nas dari Imam Malik, dia mengatakan, tidaklah aku menukil dari guru besarku Imam Malik daripada hadis-hadis itu lebih sedikit, kecuali dari akhlaknya dia dan adabnya dia. Maka para ulama menulis adab-adab dari gurunya. Adapun di zaman sekarang sering kita dapati seperti tadi saya bicarakan. Udah tahu gurunya kurang adab, arogan, tukang merampok pondok orang dan sebagainya, masih ditaklidkan. Padahal ilmunya juga tidak ada. Oh, tapi kan manhajnya kuat. Tapi kan di belakangnya Syekh Robi, belakangnya Syekh Ubaid, sekarang di belakangnya Syekh Abdullah. Enggak, Syekh Abdullah pun sudah
menasehati dan sebagainya. Alhasil ala qaulihim. Alhasil di zaman sekarang berbeda dengan di zaman dahulu. Di zaman sekarang diketahui gurunya Galil Adab pun masih diikuti dengan dalil di belakangnya para ulama dan sebagainya. Maka bagaimana Abdullah bin Wahab? Aku mengambil akhlak dari Imam Malik lebih daripada ilmu hadisnya. Maka dia mengambil akhlak-akhlak yang agung dari guru-gurunya. Dan begitu pun pengaduan atau pengakuan Ismail ibnu Ulayyah. Kana yajtami'u fi majlis Ahmad nahu khamsata alaf. Bahwa aku melihat manusia itu duduk di hadapan Imam Ahmad sekitar 5.000. Subhanallah. Yuriduna nahwa khamsumi'ah yaktubun wal bakun yata'allamuna minhu husnal adab was samt. Maka aku melihat sekitar 500 mereka para muhaditsin yang menerima hadis dari Imam Ahmad. Lalu dari 4.500 sisanya bagaimana? Mereka mengambil akhlak dan adab dari Imam Ahmad. Maka di sini menandakan bahwa Imam Ahmad dan juga tadi Imam Malik, alim ulama kibar. Tidak hanya ilmunya yang diambil. Tidak hanya Imam Ahmad diambil karena dia masyhur dalam fitnah Al-Quran. Kalamullah bukan makhluk. Sehingga dia diadab dan sebagainya. Bukan masalah itu. Atau karena manhajnya kuat. Meskipun adabnya tidak punya tapi manhajnya kuat seperti di zaman sekarang. Tidak. Maka diambil dari Imam Ahmad akhlak-akhlaknya yang mulia. Diambil dari Imam Malik akhlak-akhlak yang mulia. Maka lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka sangat mementingkan akhlak dan mereka mempelajari ilmu syar'i setelah mereka masuk kepada mempelajari adab dan akhlak. Maka kita tutup pelajaran kita dengan ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Jami'ul Akhlaq Ar-Rawi. Al-wajibu an yakuna talabatul hadis akmalunas adaban wa asyaddan nas al-khuluqa tawadu'an. Maka wajib bagi mereka para penuntut ilmu hadis justru dia itu adalah orang yang paling sempurna adabnya dan orang yang paling mulia akhlaknya dan tawaduknya. Dan mereka orang-orang yang paling menjauhi dari keburukan dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti siratus salaf yang baik dan para sahabat dan para tabi'in dan jalan-jalan kaum muhaditsin dahulu bagaimana mereka menuntut ilmu. Maka mengambil ibrah dari orang-orang terdahulu dan mengambil akhlak-akhlak yang mulia dari mereka, maka mereka akan terjauh dari keburukan-keburukan akhlak dan mereka para penuntut ilmu ini kelak akan menjadi alim yang akhlaknya mulia. Maka mulai dari sekarang berakhlaklah dengan mulia. Jauhi bohong dalam berbicara, paham? Dan jauhi malas. Apa yang menyebabkan buruk akhlak, jauhi. Malas juga buruk akhlak. Sehingga tidak sholat, padahal sudah mendengar adzan, terlambat, masbuk, dan sebagainya. Maka jauhi perkara-perkara yang buruk. Belajar adab dari sekarang. Dan juga di saat saudaranya salah, bukannya senang, diejek. Saudaranya tidak hafal matan, dipukul, diejek. Saudaranya tasmi, tetapi tasminya khorban jiddan, diejek. Maka ta'adab. Semua perkara yang tidak menyelisih adab yang mulia, tinggalkan. Fahim tum? Ini yang banyak kami dengar. Dan jika kalian mempunyai sesuatu, disimpan sampai rusak atau bagaimana, maka itu pun dari adab yang buruk. Iya.
Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.